kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe. Yang terhormat penjabat Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Anang Dirjo SPMM. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua 2 dan anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati seluruh kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati camat beserta forum koordinasi pimpinan Kecamatan Kumai. Yang kami hormati TPPKK Kecamatan Kumai beserta seluruh anggota, lurah, kepala desa dan BPD se-Kecamatan Kumai serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangkaian acara Musrembang RKPD Kabupaten Kota Waringin Barat tingkat Kecamatan Kumai tahun anggaran 2024 Senin 13 Februari 2023. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, pertama-tama perkenankanlah saya mengajak Bapak dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan mengikuti Musrembang RKPD tingkat Kecamatan Kumai tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami juga berterima kasih kepada tim kecamatan, juga teman-teman tim dari Bapeda yang sudah mempersiapkan acara ini secara baik, teristimewa, sebagaimana arahan dari PJ Bupati bahwa kita melaksanakan tugas-tugas rapat-rapat sambil berwisata. Ini sudah diimplementasikan secara baik oleh Camat Kumai, bagaimana menghidupkan wisata lokal di daerah kita, sekaligus untuk memperkenalkan kemudian perputaran ekonomi dan meningkatkan UMKM. Bapak PJ Bupati dan hadirin sekalian yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2024 juga kita sampaikan di beberapa kecamatan. Ini adalah kecamatan yang ke-5 setelah 4 kecamatan kita lakukan musrembang kecamatan, yaitu penguatan harmonis sosial politik dan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan menuju Kobar yang harmonis dan sejahtera. Kami garisbawahi bahwa penguatan harmonis sosial politik dan kestabilan ekonomi berkelanjutan menuju Kobar yang harmonis dan sejahtera. Dari 8 poin arahan Bapak Presiden, bahwa yang paling utama di Kota Waringin Barat adalah meningkatkan ekonomi lokal, pertumbuhan ekonomi, kemudian penanganan stunting dan meningkatkan UMKM. Dengan demikian, bahwa sangat tepatlah hari ini kita mengambil tempat di wisata Kubu sebagai bagian dari generator kita dalam meningkatkan ekonomi lokal. Prioritas pembangunan Kota Waringin Barat 2024: 1. Penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi pilkada dan pilpres. 2. Perbaikan infrastruktur dasar perekonomian dan menunjang sumber daya manusia. Tadi Pak Kepala Dinas Pariwisata bahwa gedung kita yang sebelah kanan bocor, sehingga pada kesempatan nanti mari kita laksanakan kegiatan-kegiatan strategis baik yang bersumber dari Dinas Pariwisata maupun sumber dari lainnya, CSR dan lain sebagainya, supaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat bisa kita tingkatkan. Yang kedua, pendampingan pelaku usaha lokal berdaya saing di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami laporkan juga Pak Ketua DPR, Bapak PJ Bupati, bahwa Kepala Dinas Perindak baru pulang dari Jakarta untuk menjalin komunikasi antara bisnis ke bisnis dan bisnis ke pemerintah dengan perumda pasar di Jakarta. Sehingga nanti pada kesempatan berikutnya barangkali Pak Kadis Perindak bisa melaporkan dan membuat suatu rencana kegiatan besar dalam rangka kerjasama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat dengan pemerintah DKI Jakarta. Selanjutnya, penguatan sarana dan prasarana lingkungan kesiapsiagaan bencana
sebagaimana arahan Pak PJ tadi pagi, Pak Kalak, perbesar juga baliho-baliho dan ditempatkan di tempat-tempat yang rawan. Penerapan inovasi pelayanan publik yang efisien dan efektif ini juga arahan kepada Kepala Bapeda atau yang mewakili teman-teman tim Bapeda supaya melakukan pekan inovasi daerah Bapeda, pekan inovasi daerah supaya dilaksanakan di bulan-bulan depan sebagaimana kita masuk dalam inovasi pengembangan pelayanan publik. Kemudian dasar penyelenggaraan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dan beberapa ketentuan-ketentuan di atasnya, serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kita adalah salah satu kabupaten terbaik dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan daerah untuk Kalimantan Tengah, karena kita bisa mempertahankan sistem akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan semua berbasis SIPD, sehingga atas penyelenggaraan ini bahwa Kalimantan Tengah kita masuk dalam nominasi perencanaan pembangunan daerah terbaik. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dapat kami laporkan bahwa hari ini kita akan membahas dan menyepakati daftar usulan prioritas kegiatan dari desa kelurahan untuk menjadi prioritas kegiatan di kecamatan. Kemudian mengelompokkan daftar usulan prioritas kegiatan kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dapat kami sampaikan kepada kita semua, ada kunjungan Bapak PJ Bupati kemarin ke desa Sebuai Barat, Sebuai Timur, terutama di Sebuai Barat bahwa ada permintaan untuk perbaikan sekolah. Di satu sisi juga Bu Kris mereka juga minta untuk alat berat untuk membuka lahan untuk 1000 hektar lahan yang di sana tidak bisa dioperasionalkan karena pembatasan kebakaran lahan. Nah, solusi-solusi seperti dan ada juga di bidang lainnya. Nah, harapan kita dan kebijakan daerah kita akan memberikan 500 juta per desa. Lalu kemudian dari 500 juta per desa ini supaya bisa dioptimalkan mana yang lebih prioritas. Apakah sekolah yang mau bermasalah, yang infrastruktur bermasalah, atau puskesmas atau di bidang kesehatannya, atau di pertaniannya. Ini barangkali ini harus kita putuskan karena dana kita sangat terbatas, maka itulah kita harus memprioritaskan yang mana sebenarnya harus kita putuskan. Karena dengan dana 500 juta per desa itu sangat kecil. Kalau kita bagi menjadi misalnya 5, hanya 100 juta. Kalau infrastruktur 1 kilometer aspal itu 5 miliar sampai 6 miliar. Berarti kalau hanya 500 juta membangun desa dengan mengaspal itu masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, mari kita memprioritaskan dari beberapa prioritas yang telah disepakati di desa. Bisa jadi kita mendahulukan pertaniannya dulu, bisa jadi kita mendahulukan pendidikannya dulu, bisa jadi kita mendahulukan kesehatannya dulu sesuai dengan urgensinya di lapangan. Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan ini, Bapak PJ Bupati dan hadirin sekalian, bahwa dimulai dari pembukaan, musyawarah bidang per bidang melalui DES, yang satu bidang infrastruktur, kedua bidang ekonomi, ketiga bidang sosial pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga nanti setelah pembukaan kita akan dibagi dalam DES. Di DES itulah nanti teman-teman tim teknis itu bisa merumuskan prioritas yang akan kita angkatkan di 2024. Siap. Pak, terkait dengan musim Bang, yang mana Kubu merupakan salah satu primadona wisata Bang. Mungkin harapan ke depan yang mana juga di sini PAD cukup besar kalau memang ditinggalkan. Yang mana
ini merupakan prioritas utama yang nanti kita akan lakukan baik bagi investor maupun bagi daerah sama-sama, dan juga banyak program lain yang harus ditindaklanjuti dalam hal mungkin mengambil masyarakat yang mana terkendala dengan ekonomi. Terima kasih. Terkait pariwisata saat ini menjadi andalan di wilayah Kumai, khusus Kubu, bagaimana Bang langkah-langkah ke depan? Ya, kita berharap bahwa searah dengan kebijakan pemerintah, kita melalui arahan dan kebijakan daerah bahwa kita menggiatkan yaitu ajakan untuk berwisata di Indonesia saja. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita menggerakkan desa wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Rencana program hotel yang akan disampaikan oleh PJ tadi bagaimana langkah-langkahnya? Tentunya itu akan kita tindak lanjuti dengan kita melakukan koordinasi dengan semua instansi terkait untuk mempersiapkan agar itu bisa disampaikan kepada pihak investor. Oke, makasih Bang.